Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Hai teman-teman, kami dari kelompok keempat beranggotakan 7 orang. Perkenalkan, nama saya Putri Ben. Saya Putri Nur Ainun. Saya Raihan Fajar. Saya Rival. Saya Heris Salim. Saya Rihana. Saya Himasir Isanti. Sebelum lanjut ke materi, berikut biodata guru mapel kami. Hubungan internasional. Yang pertama, pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan antar negara, antar kelompok, ataupun antar individu dari suatu negara yang berbeda dalam bidang tertentu yang memiliki tujuan untuk kepentingan kedua belah pihak. Hubungan internasional menurut para ahli, yang pertama Mukhtar Kusatmaja. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa. Yang kedua, Suwarti Wiratmaja MA. Hubungan internasional lebih luas daripada politik internasional. Yang ketiga, Charles A.M. Khaled. Hubungan internasional adalah studi mengenai keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Yang keempat, Dr. Suprapto, merupakan beberapa cabang pengetahuan ilmu. Pentingnya hubungan interpersonal, yaitu A. Memajukan kerjasamaan, B. Memelihara dan menciptakan hidup, C. Mencegah dan menyelesaikan konflik, D. Mengembangkan cara penyelesaian masalah, E. Menjalin persahabatan, F. Mewujudkan kepentingan sosial. Adapun dampaknya yaitu A. Timbulnya kecurigaan, B. Ketidakpedulian PBB, C. Dikucilkan dari pergaulan antar bangsa, D. Diberhentikan dari beberapa bantuan. Tujuan hubungan internasional sebagai berikut. A. Membuka peluang pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. B. Memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. C. Menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. D. Mencapai kesejahteraan rakyat di dunia. E. Menjalin hubungan internasional persaudaraan antar negara yang dimiliki. F. Menjalin kerjasama bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. G. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Alasan-alasan yang mendasari diperlukannya hubungan internasional sebagai berikut. A. Upaya memelihara perdamaian dunia meliputi penyelesaian konflik secara damai. B. Demi kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan wilayah. Asas hubungan internasional. A. Asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kebesaran negara untuk warga negaranya. B. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. C. Asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kebesaran negara atas derajatnya. 5. Macam-macam hubungan internasional. A. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dilakukan oleh dua negara dengan tujuan mencapai sesuatu dan bersifat timbal balik. Artinya, hubungan yang dilakukan dua negara harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, kerjasama antar Indonesia dengan Malaysia tentang ekstradisi bagi koruptor warga negara Indonesia atau WNI yang lari ke wilayah negara Malaysia. B. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. C. Kerjasama multilateral, hubungan antar beberapa negara yang tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Sarana-sarana hubungan internasional. A. Diplomasi. Diplomasi diperlukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hubungan antar bangsa, kata diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Menurut Sumarsono Mestoko, diplomasi mencakup kegiatan sebagai berikut. 1. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda
dengan kepentingan negara lain. 2. Menggunakan sarana dan kesepakatan yang ada dengan sebaik-baiknya pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa. Setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi. 3. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. 4. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada. B. Propaganda. Propaganda merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Propaganda berbeda dengan diplomasi dalam 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, propaganda lebih ditujukan pada rakyat negara lain daripada kepada pemerintahannya. Yang kedua, propaganda dilakukan untuk keuntungan diri sendiri, tidak ada usaha untuk mencari kompromi antar kepentingan-kepentingan negara yang bersaing. Tujuannya benar-benar untuk keuntungan negara yang melakukan propaganda itu. C. Ekonomi. Ekonomi merupakan susana yang cukup penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Hal ini dikarenakan ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara dan dalam hubungan antar bangsa. Banyak kerjasama ekonomi yang dihubungkan oleh negara-negara di dunia, baik secara bilateral, multilateral, regional, maupun internasional. Sudah. Hubungan internasional dilakukan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, hingga kemanusiaan. Adapun manfaat hubungan internasional yang dimaksud sebagai 8. Politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional mempunyai asas yaitu bebas aktif. Tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. A. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk membesar kemakmuran rakyat. B. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. C. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. D. Meningkatkan perdamaian internasional. Peran penting yang dimaksud sebagai berikut. A. Indonesia pernah menjadi penyelenggara konferensi Asia Afrika. B. Pendiri non-blok. C. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kembali pada tanggal 28 September 1956. D. Indonesia aktif ikut serta dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. E. Indonesia aktif dan merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara. B. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Pengertian organisasi internasional. Suatu bentuk gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang mempunyai tujuan bersama. A. Pasal 57 bagian PBB. B. Daniel S. Schaeffer dan H. Havilanger. C. D.W. Bowet. D. J. Pariere.
mencegah kekerasan dengan meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kekebalan terhadap intervensi. Contoh peranan Indonesia dalam PBB. 1. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk menjaga perdamaian dunia. 2. Menjadi presiden di Majelis Umum. 3. Terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi dan lain-lain. Era PBB dalam hubungan internasional. 1. Berperan dalam proses kembalinya Irian Bara. 2. Menjadi anggota PBB dan lain-lain. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Burma, Sri Lanka, Ceylon, India, dan Pakistan yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Presiden Abdul Ghani. Konferensi Asia Afrika diadakan Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia pada tanggal 24 April 1995. Latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan sebagai berikut. 1. Kenangan kejayaan masa lampu dari beberapa negara di kawasan Asia Afrika. 2. Perasaan senasib sepegangguan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dan perpindahan bangsa barat kecuali Thailand. 3. Meningkatnya kesadaran berbangsa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.